Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba bedah satu kata yang kalau disebut reaksinya bisa macem-macem banget dan seringkali disalahpahami. Kata itu adalah khilafah. Sebenarnya ini konsep apa sih? Dan kenapa bisa jadi begitu kontroversial? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi, pertanyaan besarnya, kenapa ya satu kata ini aja bisa memicu reaksi yang sebegitu kuatnya? Buat sebagian orang, kata ini identik sama harapan, sama kejayaan masa lalu. Tapi buat sebagian yang lain, yang terbayang justru ketakutan dan ekstremisme. Kok bisa ya satu konsep yang sama punya dua muka yang totally berbeda? Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu kutub, ada kerinduan, ada nostalgia akan sebuah solusi ideal. Tapi di kutub lain, ada citra yang terlanjur lekat dengan kekerasan. Untuk ngerti kenapa jurangnya bisa selebar ini, kita mesti balik dulu ke akarnya, ke dasarnya banget. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Kita lupain dulu semua asumsi, semua berita yang pernah kita dengar, dan kita lihat definisi khilafah ini langsung dari sumbernya. Apa sih arti kata ini sebenarnya, baik secara bahasa maupun istilah? Ternyata, kalau kita lihat dari bahasanya, artinya tuh simple banget. Khilafah itu asalnya dari kata Arab khalafah, yang artinya ya menggantikan. Jadi, khalifah itu secara harfiah artinya pengganti atau penerus. Sesederhana itu kan? Tapi pertanyaannya, pengganti dari siapa dan buat apa? Nah, di sini nih konsepnya mulai jadi lebih daging. Menurut definisi klasiknya, kayak yang disampaikan Imam Al-Mawardi, khilafah itu adalah kepemimpinan universal untuk menggantikan peran kenabian. Bukan jadi nabi baru ya, catat. Bukan buat nerima wahyu lagi, tapi buat menjalankan dua tugas fundamental. Satu, menjaga agama. Dua, mengatur urusan dunia pakai ajaran agama itu. Jadi ada pilar spiritual, ada juga pilar duniawi. Terus, apa bedanya sama sistem yang kita kenal sekarang? Gini, kalau monarki itu kan dasarnya keturunan, dari raja ke pangeran. Kalau republik, dasarnya suara rakyat. Nah, khilafah ini secara teori, landasannya beda lagi, yaitu syariat. Kedaulatan tertingginya bukan di tangan raja atau rakyat, tapi di tangan Tuhan. Dan ini yang mengubah segalanya, termasuk tujuan utamanya. Bukan cuma soal stabilitas politik atau kesejahteraan warga, tapi gabungan antara menjaga agama dan mengelola dunia. Oke, ini poin penting banget dan sering banget salah paham. Menurut mayoritas ulama, mendirikan khilafah itu bukan rukun Islam. Jadi levelnya nggak sama kayak sholat atau puasa yang jadi kewajiban tiap individu. Statusnya itu fardu kifayah, alias kewajiban kolektif. Artinya apa? Artinya ini tugas komunitas. Kalau di satu komunitas udah ada yang ngerjalin, yang lain kewajibannya gugur. Nah, detail kecil ini sering banget loh kelewat dalam perdebatan panas. Oke, tadi kan teorinya. Sekarang gimana prakteknya di lapangan? Gimana sih wujud konsep ini dalam panggung sejarah? Yuk kita lihat periode yang sering banget disebut-sebut sebagai The Golden Age-nya. Model paling ideal dari sebuah khilafah. Yap, inilah dia, era Khulafaur Rasyidin, atau para khalifah yang dianggap mendapat petunjuk. Mereka ini 4 sahabat terdekat Nabi yang megang kendali kepemimpinan selama sekitar 30 tahun pertama setelah beliau wafat. Periodenya singkat banget, tapi justru masa inilah yang jadi semacam blueprint atau cetak biru yang dirindukan sampai sekarang. Emang apa sih yang bikin era ini spesial banget? Bukan karena istananya megah atau tentaranya paling kuat. Justru kuncinya ada di prinsip-prinsipnya. Keadilan buat semua, nggak peduli status atau agamanya. Keputusan penting diambil lewat musyawarah atau syura. Dan yang paling nonjok, para pemimpinnya hidup sederhana banget dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Mereka benar-benar ngelihat jabatan itu bukan hak, tapi amanah. Tapi, sayangnya, model ideal tadi itu nggak bertahan lama. Sejarah kemudian berbelok tajam. Sistemnya berubah total jadi sesuatu yang sangat berbeda, yaitu era dinasti-dinasti besar yang berkuasa lebih dari 1000 tahun. Ini dia perubahan paling dasarnya. Prinsip musyawarah atau syura dalam memilih pemimpin pelan-pelan geser, digantiin sama sistem monarki, di mana kekuasaan itu turun-temurun dari ayah ke anak. Nah, titik inilah yang jadi turning point besar yang membentuk peradaban Islam selama berabad-abad setelahnya. Kita mulai dari dinasti Umayyah. Pencapaiannya, wow, luar biasa. Wilayah kekuasaannya meluas dari Spanyol di barat sampai perbatasan India di timur. Gila kan? Tapi, di balik semua itu, mulai ada masalah. Sistem warisan ini bikin banyak konflik internal. Terus mulai muncul rasa nggak puas dari kaum muslim non-Arab yang merasa jadi warga kelas 2. Setelah Umayyah, muncul dinasti Abbasiyah.
Nah, era ini yang sering kita dengar sebagai zaman keemasan Islam. Coba bayangin, Baghdad itu jadi pusat ilmunya dunia, tempat adanya Bait Al-Hikmah yang legendaris itu. Tapi itu nggak ada yang abadi. Kekuasaan pusat makin lama makin lemah, sampai akhirnya datang invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad di tahun 1258. Sebuah akhir yang tragis. Dan yang terakhir, dinasti yang paling lama berkuasa, Utsmaniyah. Kita ngomongin 6 abad loh. Mereka ini superpower global pada masanya. Merekalah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Tapi, lagi-lagi, muncul kombinasi masalah yang maut, korupsi di dalam, plus tekanan dari negara-negara Eropa yang makin modern di luar. Akhirnya, kekalahan di Perang Dunia Pertama jadi paku terakhir di peti matinya. Oke, kita udah jalan-jalan melintasi ribuan tahun sejarah. Ada masa jaya, ada masa runtuh. Terus, apa dong pelajaran yang bisa kita ambil? Apa benang merah dari semua ini? Ternyata, pelajaran utamanya itu bukan soal bentuk pemerintahannya, tapi soal tujuannya. Inilah yang dikenal sebagai maqasid asy-syariah, atau tujuan-tujuan utama dari hukum Islam. Intinya, pemerintahan yang baik, apapun namanya, diukur dari seberapa berhasil dia melindungi 5 hal fundamental ini. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Inilah yang jadi kompas moralnya. Jadi, kita udah lihat ya perjalanannya, mulai dari definisi katanya, lihat model idealnya, sampai ngikutin sejarahnya yang penuh lika-liku selama ribuan tahun. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita semua. Di zaman sekarang, di dunia yang serba modern ini, apa sih makna sebenarnya dari konsep khilafah? Kayaknya jawabannya nggak cuma satu, dan justru itu yang bikin topik ini nggak pernah berhenti dibicarakan. Gimana menurut Anda? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.